kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, saya di sini akan membawa materi tentang gugus pelindung. Gugus pelindung adalah gugus yang digunakan untuk melindungi suatu tertentu dengan gugus lain agar tidak bereaksi dengan selama proses sintesis. Gugus pelindung tersebut ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi itu mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia. Gugus pelindung adalah suatu fungsi yang digunakan dalam suatu reaksi kimia dengan tujuan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak terus bereaksi dengan reaktif atau berlarut selama proses sintesis. Pada hidrolisis gugus pelindung dengan mempergunakan asam borat tidak efisien karena dibutuhkan 10 bagian asam borat untuk hidrolisis atau bagian gugus pelindung. Nah, ini adalah merupakan struktur kimia gliserol dengan 2 gugus hidroksil terlindungi. Yang ini merupakan 1,2 isopropil tribenzeolol dan 1,3 benzyldidesterol. Ini gambar yang di atas ini adalah contoh proteksi gugus asetal pada gugus keton saat proses reduksi ester terhadap reaksinya menjadi satu diol ketika gugus tersebut tidak dilindungi. Proteksi asetal pada gugus keton suatu proses reduksi ester terhadap produksinya menjadi suatu diol dan gugus tersebut tidak dilindungi. Kemudian sini ada alkyl ether dan alkoxyalkyl yang ini merupakan contoh strukturnya yaitu ether tetrahidrogenil adalah gugus pelindung yang stabil, akan tetapi yang stabil akan dihapus oleh asam katalis. Nah, misalnya yang dihidrolisis ini adalah sebagai granul tetrahidrogenil ether di hadapan peridium petolin sulfotat atau PPTS. Reagen yang terjadi di sini adalah ether dibela dengan PPTS di etanol 39 hangat. Selanjutnya adalah ether silil. Sifat alkohol akan cepat bereaksi dengan trialksil klorida yang akan memberikan trialkyl ether 59 dengan adanya amina yang seperti trietylamina, ridin, imidazolide atau 2,6 iodidin. Tidak seperti 3 alkyl halida, korda trialkyl yang mengalami substitusi nukleofilik dengan mekanisme yang mirip dengan SN2. Anion anolat yang diperoleh dari alkohol bereaksi dengan klorida trialkyl yang menghasilkan ether trialkyl oleh substitusi pada oksigen. Kekuatan luar biasa dari CO obligasil dikombinasikan dengan CSI panjang ikatan yang berfungsi untuk menstabilkan transisi. Gugus pelindung ini merupakan gugus fungsi yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak terus bereaksi. Gugus pelindung atau gugus proteksi adalah suatu gugus fungsional yang digunakan untuk melindungi gugus tertentu supaya tidak terus bereaksi dengan reaksi atau berlarut selama proses sintesis kimia berlangsung. Gugus pelindung tersebut ini ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi yang mencapai kemoselektivitas. Pada reaksi kimia selanjutnya, gugus ini memainkan peran penting dalam sintesis organik multitahap. Selanjutnya ini adalah kriteria dalam pemilihan gugus pelindung.
Yaitu pertama itu mudah dimasukkan dan dihilangkan. Yang kedua itu tahap terhadap reagen yang menyerap gugus fungsi yang tidak terlindung. Yang ketiga itu stabil dan hanya bereaksi dengan bereaksi gugus khusus untuk mengembalikan gugus fungsi aslinya. Yang keempat itu gugus pelindung tidak mengganggu reaksi yang akan dihapuskan. Gugus pelindung sini yang umum digunakan ini adalah ada alkohol, amina, karbonil, dan asam karboksilat. Selanjutnya ini adalah gugus pelindung pada alkohol. Beberapa gugus fungsional yang mirip mungkin perlu dilindungi dengan cara yang berbeda, sehingga mereka dapat dihilangkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Ini merupakan itu ester butil sangat mudah dihidrolisis dalam suasana asam. Ester merupakan gugus pelindung yang baik untuk melindungi alkohol dari asam. Ini merupakan struktur dari ester butil yang dalam suasana asam. Selanjutnya itu adalah gugus pelindung amina. Yang gugus amina ini mempunyai reaksi tertentu untuk melindunginya. Yang berikut adalah macam-macam gugus pelindung yang bisa digunakan pada amina, yaitu bensil oksikarbonil, T-butil oksikarbonil, dan 9-klorinil beta-oksikarbonil. Yang dimana sini adalah dua gugus pelindung bensil karbonil dan T-butil karbonil ini labil terhadap asam, sedangkan yang 9-klorinil beta-oksikarbonil ini itu labil terhadap asam. Selanjutnya ini adalah gugus pelindung karbonil. Yang terdapat itu ada senyawa katoester, yaitu sini mengandung dua gugus karbonil yang berbeda keraktivitannya. Gugus karbonil keton sini keraktivitannya lebih besar dibandingkan dengan gugus karbonil ester. Karbonil ester ini itu lebih besar, sehingga ketika direduksi dengan NaBH4 maka akan terbentuk alkohol. Oleh karena itu, untuk melakukan total sintesis alkohol dibutuhkan suatu gugus pelindung untuk melindungi gugus karbonil keton pada suatu ketoester dengan mengubahnya menjadi asetal. Selanjutnya ini adalah gugus pelindung asam karboksil, yang dimana sini gugus asam karboksil adalah vital dalam sintesis peptida. Hanya suatu diskoneksi yang masuk akal karena kita tahu ASP dan P sudah tersedia untuk material start. Tetapi masalah utamanya adalah bagaimana kita membuat kombinasi peptida seperti yang diinginkan dan menghilangkan peluang terbentuknya dimer ASO, P, dan produk yang salah, PSASP. Selain itu juga perlu diingat bahwa ASP memiliki dua gugus karboksil. Itu adalah gugus pelindung ini digunakan untuk mengubah gugus karboksil menjadi ester, terutama ester yang bisa digunakan sebagai gugus pelindung itu bensil ester dan T-butil ester. Ini adalah merupakan tabel yang menunjukkan beberapa gugus pelindung yang cocok untuk senyawa organik, yaitu ada gugus aldehid, keton, asam, dan alkohol. Sebagai gugus pelindungnya aldehid itu ada asetal, sebagai gugus pelindungnya keton itu ketal dan ester. Ketal dan gugus pelindung untuk asam itu ada ester, dan juga alkohol itu ada gugus pelindung sebagai eter. Dan untuk penambahannya ini ada ROH+ dan ROH untuk aldehid, gugus aldehid itu ada penambahan ROH+, dan untuk keton ROH+. Untuk asam ester, asam untuk penambahannya adalah alkohol, sedangkan untuk alkohol ada penambahannya basa. Untuk penghilangan untuk aldehid itu H2OH+ dan juga keton. Ini menggunakan penghilang H2H+. Sedangkan asam ini menggunakan penghilangan H2O+ dan OH-. Untuk penghilangannya juga alkohol, ini hidrogenasi. Untuk ketahanan gugus pelindung adalah nukleofil basa reduktor untuk aldehid. Kita tahu bahwa senyawa organik ini memiliki kebanyakan dihasilkan dari organisme hidup, yang yaitu hewan, tumbuhan, atau manusia. Dalam kebutuhan senyawa organik sendiri ini, untuk penggunaannya pada berbagai kebutuhan
maka para ahli berinisiatif untuk mensintesis senyawa-senyawa organik untuk melakukan beberapa percobaan maupun penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode dan senyawa. Sekian dari saya, terima kasih.